Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Direk, Bu Kadis, Pak Asda, Asda 2, Asda 3, lalu Kadis di Hot News, Kadis di Kadis Hub, Pak Perizinan, sama ada beberapa lagi yang saya undang Pak, sengaja biar kalau mau nanya langsung aja, jangan berspekulasi, betul. Jadi intinya pertama saya ucapkan permintaan maaf Bapak Ibu semua kalau beberapa minggu ini, beberapa bulan ini saya sangat sibuk karena memang pemangkasan dana dari pusat itu sangat berpengaruh ke kita Pak. Hampir 360 miliar ya, 361 miliar dana pusat yang dipotong untuk Kabupaten Subang, dan saya beserta seluruh kepala OPD berkomitmen walaupun ada pemangkasan, kita tidak ingin hal-hal yang bersifat pelayanan publik, hal-hal yang bersifat dirasakan langsung masyarakat itu terkena dampaknya, sehingga kita lebih baik berkorban pribadi maupun seluruh OPD yang ada. Beberapa hal mungkin yang sangat krusial yang kita pangkas, perjalanan dinas dan lain-lain itu kita pangkas hari ini. Dan mohon maaf mungkin sekalian klarifikasi kalau misalkan bulan-bulan tahun ini masih ada yang dinas yang kemarin juga sempat rame pergi keluar kemana, itu saya pastikan tahun ini terakhir Pak. Tahun depan gak ada lagi tuh dinas-dinas pergi keluar kayak gitu, karena memang kita efisiensi. Salah satunya di tubuh kami, Pemda sendiri, bahkan saya sampaikan kalau saya ada undangan-undangan keluar, biar hotel dan lain-lain saya sendiri aja, bahkan sampai kayak gitu Pak, karena memang uangnya betul-betul dipangkas. Yang penting saya sampaikan, uang untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan itu tidak boleh terganggu dengan adanya pemotongan TKD. Itu kita pastikan betul, kita kuatkan betul, sehingga sampai hari ini kita masih mencari rongga-rongga kelonggaran APBD agar tahun 2026 tetap pelayanan publik, pelayanan terhadap masyarakat bisa kita laksanakan. Dan cita-cita saya 2027 jalan selesai itu, mudah-mudahan saya mohon doa dari semuanya tetap bisa terpenuhi dan terjadi di 2027. Lalu ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan. Nah, ini Pak Kepala BKPSDM juga hadir. Ada beberapa hal juga yang hari ini sedang hangat di Kabupaten Subang. Sebetulnya kalau Bapak Ibu tahu saya orang yang paling tidak pernah menggubris ketika ada isu. Tapi karena ini isunya sudah terlalu liar dan isunya terlalu seperti seolah-olah luar biasa, makanya hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, isu permohonan permundurannya salah satu kepala PD. Itu suratnya sudah diterima Pak Sekda. Nah, jadi Bapak Ibu perlu tahu, ini saya jabarkan dulu dari awal. Hari ini Pak, namanya rotasi mutasi itu tidak seperti dulu yang bisa tiba-tiba. Ini harus semua tahu dulu. Bahwasanya rotasi mutasi itu tahapannya itu bahkan memakan waktu hampir 2 bulan lamanya Pak. Bahkan lebih daripada ada Pak Asda 3. Hampir 2 bulan Pak. Dan bisa Bapak cek, baru di zaman kepemimpinan saya eselon 2 mau mutasi itu uji kompetensi dulu semuanya Pak. Semua kepala OPD diuji kom dulu lewat pansel yang profesional, ada guru besar di situ, ada akademisi, itu semuanya dimutasi, ada rotasi mutasi itu lewat uji kompetensi dulu Pak, semua. Dan tidak sekonyong-konyong, mau itu eselon 3, 4, 2, itu semua rotasi mutasi hari ini itu ada prosesnya Pak.
harus mengusulkan dulu Pertek BKN-nya, harus ke Kemendagri dulu, harus uji kom dulu. Nah, sehingga atas dasar itu kemarin sempat ramai ada ASN yang mengundurkan diri, salah satu eselon 2. Kalau saya tidak keberatan, karena memang ya saya hari ini memimpin ingin dengan orang-orang yang ingin bekerja dan berkarya untuk masyarakat, Pak, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan kalau ada alasan, nah ini menyangkut langsung, katanya ngap harus setoran 50 juta sampai 100 juta untuk bupati. Hari ini di sini sengaja saya bawa Pak Sekda, para beberapa kepala OPD, para ASDA. Saya bawa biar Bapak semua tanya langsung. Pernah tidak sekali saja saya meminta uang, jangankan 50 juta, Pak, 1 juta, pernah tidak? Itu bisa dikonfirmasi kepada semua, Pak. Dan ini ada Pak Kepala BKPSDM, silakan ditanya. Pernah tidak rotasi mutasi eselon 3, 4, 2, saya pernah meminta uang sepeser pun? Tidak ada, Pak. Saya jamin itu. Jadi ketika ada bahasa mundur karena ngap, harus setoran per bulan, saya bingung setorannya ke siapa itu. Dan saya bingung, kalau memang ngap, memang betul ada itu setoran tiap bulan 50 sampai 100 juta, kenapa mundurnya pas udah pindah? Kenapa dari sebelumnya nggak mundur? Zaman masih Kadinkes kenapa nggak mundur? Kalau memang betul ada setoran itu dan merasa ngap, kan harusnya dari zaman belum pindah mundurnya. Dan di situ saya sedikit menyayangkan, ternyata masih ada ASN di Kabupaten Subang yang tidak punya sikap profesional. ASN itu, Pak, mau pindah ke staf ahli, mau pindah ke Papua, mereka itu harus siap ditempatkan di mana saja karena tertuang dalam sumpah mereka ketika pertama kali diangkat. Jadi kalau ada isu mengatakan saya menerima uang 50 sampai 100 juta, itu bisa ditanyakan kepada seluruh kepala OPD. Pernah tidak saya jadi bupati, selama jadi bupati meminta uang? Asal Bapak tahu, bahkan makan pun kadang saya bayar sendiri, Pak. Nggak pernah saya makan pun minta dibayarin kepala dinas, nggak pernah, Pak. Sekalipun saya nggak pernah. Tapi isunya kan berkembang. Awalnya saya lihat, saya biarin aja. Karena orang yang kenal dengan saya dan tahu dengan saya pasti ketawa baca berita itu. Bahkan sampai ada bahasa, nah teman-teman ting, coba ngomongnya mentalnya 5 miliar gitu, merada gagah saya gitu. Minta duit 50-100 juta. Jadi saya sampaikan di sini bahwa orang yang kenal saya pasti tahu berita itu bukan berita yang benar. Tapi kan berkembang. Bahkan sampai tadi pagi yang saya sakit hati ada bahasa anak mami minta moge. Teman-teman di sini tahu saya punya motor, punya mobil jauh dari sebelum saya jadi bupati, Pak. Sebelum saya jadi bupati saya sudah punya itu semua. Jadi tidak ada itu saya, bahkan bahasanya beritanya untuk memenuhi hedonisme bupati, kepala OPD harus setor 50 sampai 100 juta per bulan. Dan pertanyaan saya, kalau memang itu benar, Pak, kenapa nggak lapor ke polisi aja dari kemarin? Karena saya tidak pernah merasa sedikit pun, sepeser pun menerima uang itu, Pak. Gak usah jauh-jauh, Pak. Berapa kali, Pak, ada Pak Kadisub, ada berapa kali, Pak, tambang yang saya tutup mencoba untuk melobi saya, Pak, pernah tidak saya terima? Tidak pernah, Pak. Bahkan saya selalu instruksikan di setiap briefing kepada seluruh kepala OPD. Saya tidak mau zaman kepemimpinan saya ada konflik kepentingan dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di Pemda. Silahkan tanya. Dan mohon maaf, tolong tanyakan juga kepada kepala OPD yang mau mundur itu, pernah tidak saya menitipkan seseorang untuk dimenangkan dalam proyek-proyek yang ada di Dinas Kesehatan? Saya sama sekali tidak pernah, Pak. Bisa ditanya. Jadi kalau ada yang berbicara saya nerima uang, minta uang, aduh terlalu kecil, Pak, buat saya. Karena hari ini saya ingin merubah stigma di pemerintah daerah Kabupaten Subang, Pak.
Dan saya sudah sampaikan dari awal saya dilantik bahwasannya berada di posisi ini dengan mengedepankan idealisme saya untuk memajukan Kabupaten Subang, saya pasti diserang habis-habisan Pak. Karena banyak pihak yang pasti akan terganggu atau kehilangan mata pencahariannya yang selama ini bertahun-tahun sudah biasa ada, saya hapuskan. Karena saya lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Jadi saya biasanya tidak pernah, ini Pak, tidak pernah menanggapi isu. Tapi karena hari ini terlalu liar bolanya, dan ada penyampaian juga kondisi di dalam ASN di Pemda Subang sedang tidak baik-baik saja. Nah ini kepala dinas ada semua Bang. Yang tidak baik-baik itu ASN yang di dalam atau siapa? Karena sampai hari ini tidak ada yang tidak baik-baik saja Pak. Dinas tetap berjalan sesuai, pelayanan tetap jalan. Saya bingung yang dikatakan tidak baik-baik saja itu apakah ketika saya menghapus hibah dan menganggarkan jalan 250 miliar yang biasanya 50 miliar, apakah itu yang disebut tidak baik-baik saja? Saya bingung. Makanya kepala OPD pun saya sengaja saya hadirkan biar ditanya sama Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Pernah tidak saya memberatkan kepala OPD sekali saja? Pak Asda dulu inspektorat, pindah jadi Asda 2. Tanyakan nanti sama Bapak Ibu. Pernah tidak saya minta uang? Pak Indri seumur umur di Pol PP, pindah ke Kadishub, pernah tidak saya minta uang ke Pak Indri? Tanyakan sama Bapak semuanya. Pak Dik perizinan, pernah tidak saya tanyakan ke Bapak Ibu? Pernah tidak saya minta ada uang-uang pelicin atau apapun itu dalam urusan perizinan selama ini? Bisa ditanyakan Pak. Sengaja saya bawa biar terbuka semua bahwa di sini seperti apa. Nah ini perlu saya sampaikan Pak. Jadi jangan sampai karena sakit hati saya pindahkan, akhirnya memfitnah saya, ngomong ke sana ke sini yang enggak, seolah-olah berstigma bahwa di pemerintah daerah Kabupaten Subang itu masih ada praktik-praktik seperti itu yang padahal sama saya betul-betul sudah dihilangkan Pak. Nah jadi itu masyarakat bisa menilai nanti. Masyarakat bisa menilai nanti seperti apa keadaannya tadi. Dan perlu saya tegaskan Pak, saya orang yang tidak pernah dan tidak ingin membuka aib seseorang. Tapi saya perlu sampaikan, rotasi mutasi eselon 2 itu ke satu Pak. Yang saya lakukan, yang pertama kali saya lihat memindahkan eselon 2 itu apa Pak? Hasil uji kompetensi dari Pansel. Tanya Pak Kepala BKPSDM. Orang yang bersangkutan itu tanya Pak Kepala BKPSDM, rekomendasi Panselnya ada tidak untuk staf ahli kan? Ada Pak. Itu bukan saya yang Pansel Pak, yang Pansel orang lain. Jelas ada rekomendasinya. Harus kemana, semua Pak. Saya lihat yang paling pertama saya lihat itu hasil uji kompetensi. Kedua, yang saya lihat apa Pak? Bagaimana cara para kepala OPD memanage bawahannya. Saya tidak akan memindahkan seseorang kalau tidak ada aduan-aduan dari bawahannya Pak. Ini tidak perlu saya generalisir, semua bisa menangkap maksudnya apa. Ya, saya kalau ada aduan itu pasti saya menjadi catatan bagi saya. Sehingga saya merasa apa yang sudah saya lakukan hari ini itu, saya ini sedang fokus Pak, sedang fokus bagaimana di kala turbulensi yang luar biasa tentang pemotongan dan transfer, saya harus bisa bertahan. Saya harus tetap bisa memperjuangkan keinginan masyarakat kita untuk mempunyai jalan yang bagus. Ini saya sedang berjuang Pak. Jadi kalau saya diganggu oleh isu-isu yang, mohon maaf, bagi saya sesuatu yang tidak penting sebetulnya, tentang saya terima uang dan lain-lain, yang sama sekali saya tidak pernah merasakan itu. Terganggu tidak Pak, tapi manusiawi Pak. Saya kalau dikritik masalah apa kebijakan, saya tidak pernah ini. Mana tadi? Mang Dono mana? Mang Dono ngomenan masalah Subang Pes dan Kang Warna. Pernah tidak saya menyampaikan bahwa saya tidak terima? Tidak pernah Pak. Silahkan. Publik ingin mempunyai pandangan apapun silahkan. Dan saya tidak anti kritik dan saya tidak akan membenar dan salahkan seseorang untuk menilai kebijakan saya. Karena yang namanya kebijakan itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi saya tidak terima kalau sudah menyangkut ke pribadi saya. Karena apa? Saya punya keluarga, saya punya orang tua,
Saya difitnah, nerima uang 50-100 juta tiap bulan. Buset dah. Namun 5 miliar malah gitu, merah ada gagah saya nah gitu. 50-100 juta. Maksudnya apa ya namanya? Bukan sesuatu hal yang, tapi kan ini urusannya ke pribadi saya, Pak. Ke pribadi saya. Akhirnya kan apa? Istri saya terganggu. Orang tua saya terganggu. Menanyakan ke saya. Walaupun ibu saya sebenarnya, mungkin Bapak semua tahu ibu saya ya. Walaupun ibu saya pertama nanya langsung ketawa, Pak. Kata teman-teman ingin berita 50-100 juta. Cuman kan ini maksudnya ada hal yang memang harus dikelirkan. Satu, pemerintah daerah hari ini itu sedang baik-baik saja. Tidak seperti yang disampaikan, tidak baik-baik saja, tapi sedang baik-baik saja. Mungkin ada beberapa ASN yang kecewa dengan kebijakan saya atau apa. Ya, saya tidak bisa menyenangkan semua orang, Pak. Yang perlu dipegang satu, saya ini tidak bisa menyenangkan semua kelompok, saya ini tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi apapun itu yang saya lakukan, kebijakan yang saya lakukan, saya selalu berlandasan atas dasar keinginan masyarakat. Karena apa? Karena sampai hari ini saya selalu membuka aduan, saya selalu keliling, mendengar masyarakat ingin apa. Dan mungkin semua juga sama. Masalah jalan, semua masyarakat ingin jalan baik, Pak. Masalah sekolah harus tidak ada yang rusak, pasti semua bapak ibu ingin anaknya bersekolah di tempat yang layak. Apa yang saya lakukan hari ini mungkin tidak akan menyenangkan semua pihak, menyenangkan semua kelompok atau golongan. Tapi yang jelas apa yang saya lakukan hari ini itu pure, saya ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, Pak. Kan bingung, oke Pak. Zaman Barreto bupati ngambil mobil dinas dia jadi omong, Pak. Nah, orang teh nyokot mobil dinas pakai mobil sorangan jadi bahan omongan. Kan aneh, Pak. Mobil yang saya beli pakai uang pribadi, Pak, uang keluarga saya. Tidak pernah ada 1% pun, 1 sen pun APBD lari ke mobil dan motor saya. Di saat orang lain mah, Pak, keprok adanya bupati teh nyokot mobil dinas, orang diomong aja, wah mobil mah bupati, ada yang di Barreto na make mobil kata kudu kumaha tuh, Pak. Kan bingung atuh saya teh. Dan saya orangnya apa adanya, Pak. Mohon maaf. Saya orangnya apa adanya, saya tidak mau di apa? Seolah-olah saya seperti ini karena saya jadi bupati, atau saya seolah-olah saya ingin pencitraan ini tuh. Enggak, kok saya apa adanya aja, Pak. Dari dulu saya pakai mobil itu, dari dulu saya pakai motor. Yang udah pakai selama jadi bupati ya kia, yang jelas tidak ada 1 peser pun uang negara yang dikeluarkan untuk membeli itu ataupun uang-uang korupsi yang disebutkan. Tidak ada, Pak. Saya punya itu semua dari sebelum saya jadi bupati. Dari dulu. Jadi ini harus dikelirkan, Pak. Dan praktik-praktik seperti itu saya jamin, saya sampaikan kepada semuanya itu tidak ada, Pak. Bisa nanti ditanyakan. Mau masalah open bidding, bahkan masalah proyek, Pak. 50 juta, 100 juta setoran nunggal bulan, Pak. Lamun saya rek niat goreng mah mending urang minta proyek kadistik, non kadinkes, Pak. Di Dinkes sabaraha proyeknya gede tah. Bahkan sampai hari ini saya nggak tahu di Dinkes ada pengadaan apa aja. Itu bisa di cross check, Pak. Jadi yang tersampaikan di luar ini harus saya luruskan. Jadi dan termasuk pemindahan itu pun atas dasar pertimbangan-pertimbangan. 1, uji kom. 2, masukan dari masyarakat. 3, masukan dari internal. Internal juga menyampaikan, Pak, saya tanpa perlu saya harus buka di sini, pada saya mau ngaku goreng batur, bedanya mana ke. Saya nggak mau menjelekan orang, tapi yang jelas orang saya pindahkan itu berarti ada alasannya, bukan atas faktor like and dislike. Ini perlu saya pertegas hari ini, perlu saya sampaikan hari ini. Dan mohon maaf, saya menjaga komitmen saya ketika saya berbicara. Pertama kali saya briefing saya sampaikan hari ini tidak ada ASN yang pro zaman pilkada dulu mau ke saya ataupun ke lawan saya. Saya selalu sampaikan itu, dan hari ini semuanya saya sampaikan, mungkin semua bisa melihat. Ada tidak saya kecenderungan saya melihat, oh si kadis eta mau Barreto kadit tuh, kadis mau Barreto kadit. Tidak ada, Pak. Saya fair menilai seseorang itu atas kebijakan program beliau,
dan apa yang dia selama ini lakukan. Tapi tidak perlu saya buka di sini. Seperti apa yang bersangkutan, bagaimana saya ada aduan dari pegawai-pegawainya seperti apa. Karena kan kalau di Dinkes membawahi puskesmas juga ya Bu, UPTD. Bagaimana laporan kepala puskesmas selama ini? Saya tidak perlu buka. Atau mungkin nanti suatu saat misalkan ada yang ngomong atau apapun, saya tidak akan ingin membuka itu Pak. Karena bagi saya, kesalahan seseorang, kelemahan seseorang, cukup saya selaku pemimpinnya yang tahu tanpa perlu ada orang lain yang tahu Pak. Tapi apapun yang saya lakukan itu atas dasar beberapa pertimbangan, tapi yang jelas bukan atas dasar pertimbangan masalah materi. Itu perlu dipertegas. Lalu hal-hal lainnya nanti mungkin bisa sambil berdiskusi saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, dan mungkin semua juga tahu bahwa saya ini bukan orang yang anti diwawancara. Setiap kegiatan apapun mereka wawancara saya, mana sih Anas, mana Anas. Dia sok nembak saya pas saya cercat. Pernah saya kan sekali-kalinya saya nolak wawancara pas saya diundang ku Pak Tito telat. Selebihnya sih selalu ketika ada wartawan ingin berklarifikasi apapun, bertanya apapun, saya selalu welcome, tidak pernah menutup-nutupi, mangga. Bahkan saya rasa saya sangat terbuka, saya buka semuanya. Apa yang ingin diketahui silahkan, saya buka semuanya. Jadi mohon maaf juga, dan mungkin ya saya juga sebenarnya nggak masuk hati banget juga Pak Dede, karena memang ya saya lihat toh yang meramaikan ya orangnya itu juga yang memang saya lihat iya mah ya nu penting datang karundin mau sampah karena saya ditolak mau investor. Jadi saya nggak dari hati meren gara-gara mau investor kurang ditolak, dan saya mengurus aja pengusaha karena saya ingin membatasi diri saya, tidak ingin saya bersentuhan langsung dengan investor manapun. Kalau ada investor mau datang ke Subang silahkan datang, tempuh jalannya lewat perizinan tanpa perlu bertemu saya. Itu saya selalu tegas Pak. Oh iya kemarin juga nama kecewa datang mau investor, saya ditolak jam 2 penting mau sampah ke Repen Room di Urur, saya nggak pernah buka itu Pak. Ada itu orangnya saya tahu. Jadi ketika saya lihat iya mah pundung gara-gara hibahna dihapus. Iya mah pundung gara-gara pernah rek ngayakeun acara di Rundin mau investor saya ditolak. Ya, jadi bagi saya udah tahu lah. Sehingga saya sebenarnya tidak pernah membuka ini Pak, tapi ya ketika saya lihat seperti itu, ini kan berarti ini saya lihat orang-orang yang memang selama ini ada kepentingan yang sama, yang mungkin saya tidak bisa mengakomodir itu karena saya ingin ada batasan. Saya tidak ingin terjerumus dengan kepentingan yang bukan atas dasar masyarakat, karena saya ingin menjaga diri saya Pak. Sudah 3 kali mungkin Bupati Subang terkena kasus, saya tidak ingin mengulangi itu Pak. Makanya saya sangat membatasi diri saya, hanya berapa kali ini mau bawa investor, ini saya bilang nggak mau. Tempuh, kalau ada yang mau investasi di Subang, tempuh lewat aturan-aturan, silakan langsung ke perizinan tanpa perlu bertemu saya. Ada orang mau buka apa, silakan maka langsung. Saya tidak pernah ingin ikut campur tentang urusan itu. Dan juga mungkin hal lagi yang perlu saya klarifikasi, ya intinya itulah mungkin semuanya. Saya dan mungkin saya harus menyampaikan ini. Bagi saya orang yang tidak pernah sekalipun ingin mencari masalah dengan orang lain. Karena saya tahu sahade-hadena saya, sahade-hadena Pak Asda, sahade-hadena Ustadz sekalipun pasti punya kesalahan. Semua orang itu punya kesalahan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin saya pun punya kekurangan dalam kebijakan, dalam saya memimpin. Tapi saya tidak pernah mau mencari masalah dengan orang, apalagi sampai memfitnah orang. Pertama kali isu salah satu OPD mundur, saya tidak pernah statement apapun, saya biarkan. Tapi kalau sudah menyentuh ke ranah pribadi saya juga punya keluarga saya yang harus dikelirkan bahwa saya tidak pernah ikut campur dalam urusan itu. Itu saja. Mungkin nanti mangga teman-teman ada yang bertanya, Bang Dono bisa nanya Subang Pes ka urang sia. Betul naon? Mangga silakan yang lain.
Oh dan satu lagi bisa rek nanya buka dinkes jadi kepala dinkes di pentas sabara aku saya ayah pernah minta duit tak di sini tanya. Itu saja mungkin semangat sok yang lain. Semangat rekan-rekan. Pak ini Pak. Ya, terima kasih Pak Bupati atas beberapa hal yang informasi yang disampaikan cukup tegas, cukup lugas. Bapak Ibu semua, sekedar informasi kenapa kita memilih di sini.